Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah masuk tema 2 subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Semangat belajar kembali. Materi bahasa Indonesia hari ini menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam bentuk peta pikiran dan menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Materi PKN, perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab, dan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, materi IPS yaitu jenis-jenis usaha yang dikelola secara perseorangan dan kelompok dan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Teman-teman, kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Membaca dengan saksama akan semakin melatih keterampilanmu dalam membaca dan menemukan informasi secara tepat. Informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Kamu juga dapat menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Cerpen artinya cerita pendek. Cerpen biasanya berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita dan panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Nah, untuk menggali informasi dalam cerpen ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Di antaranya, bacalah dengan saksama, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat, dan rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Ingat kembali bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan segala sesuatu yang didapat serta harus dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Teman-teman, hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang seimbang akan membuat hidup menjadi harmonis. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab dapat diterapkan antara lain dalam kegiatan berikut. Kewajiban membersihkan lingkungan. Tanggung jawab membersihkan selokan dan membuang sampah. Setelah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, maka kita akan memperoleh hak dari kegiatan tadi, yaitu menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam melaksanakan usaha, seseorang dapat bekerja secara individu maupun bekerja sama dengan orang lain. Bahkan, usaha seseorang tersebut juga dapat ditanggung oleh negara. Ada beberapa macam bentuk usaha yang dapat dilaksanakan oleh seseorang. Usaha perorangan. Seorang pengusaha perorangan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh orang tersebut secara langsung. Persekutuan komanditer atau CV. Usaha yang memiliki dua macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dengan pemberian modal usaha. Perseroan terbatas atau PT, perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Firma adalah bentuk perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan. Resiko kerugian pun ditanggung bersama. Badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi atau menghasilkan barang, distribusi, menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen, dan konsumsi, yaitu menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Ketiga jenis kegiatan ekonomi ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, melaksanakan fungsi sosialnya.